Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo kawan pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kami doakan juga semoga lancar seluruh aktivitasnya dan juga lancar usahanya. Amin. Baik kawan pajak, Tax Live hari ini kembali hadir menyapa kawan pajak semua. Tentunya kita akan berbagi informasi, update informasi perpajakan. Nah untuk itu sebelum Tax Live kita hari ini kita mulai, silahkan kawan pajak terlebih dahulu Tax Live ini di-share ke teman-temannya, di-share ke kawan pajak yang lain agar informasi yang kami sampaikan dapat diterima, dapat dinikmati oleh lebih banyak lagi kawan pajak dimanapun berada. Nah, kawan pajak, akhir-akhir ini media sosial kita riuh dengan rencana grup band asal Inggris yang akan manggung di Stadion Gelora Bung Karno. Wah, mungkin kawan pajak yang bergabung hari ini sudah ada nih fans-fans garis kerasnya mereka ya. Siapa lagi kalau bukan Coldplay. Nah, kawan pajak mungkin ada yang senang hari ini, ada juga yang aduh mbak, saya nggak dapat tiketnya, saya kalah warnya gitu. Jangan sedih, nanti ada kesempatan lain lagi untuk nonton konsernya bareng-bareng ya. Nah, kawan pajak, episode kali ini seperti tadi yang kawan pajak saksikan di teaser kita akan membahas terkait dari tiket konser musik itu. Kalau kita lihat dari sisi perpajakannya itu dikenai pajak apa ya gitu. Dan hari ini saya tentunya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan saya. Ada Mas Angga Sukmadaniswara dan saya Elvi Rahmi. Kami fungsional penyuluh pajak dari Direktorat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Mas Angga mungkin disapa dulu kawan pajak kita, silahkan. Iya, halo selamat sore kawan pajak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan dalam limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, di sini kalau kita lihat nih sudah ada 100 ya yang sudah bergabung ya. Ada Mas Wibi, ada Halo Mas Wibi, apa kabar? Ada Yaudah, gitu aja, wih namanya lucu ya. Selamat bergabung juga di Tax Live pada hari ini ya. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat, sehat raganya, sehat mentalnya. Amin. Nah, terutama ya Mbak Mi ya yang kemarin udah bela-belain nih war tiket gitu ya, udah buka banyak laptop gitu ya. Tapi meski gigit jari gitu ya karena gak dapet tiket. Nah, ataupun mungkin ada kawan pajak yang merogoh kocek lebih dalam nih Mbak Mi. Ya. Karena mungkin belinya lewat pihak ketiga. Tapi apapun itulah ya. Ya. Jangan sampai menyurutkan semangat kita nih. Dan yang terpenting jangan sampai menggadaikan kesehatannya. Iya dong. Itu penting sekali. Nah, Mbak Ami sendiri gimana? Kemarin dapat tiket atau gimana nih? Kemarin saya sebelum perang saya udah mundur duluan sih Mas Angga. Hah, kenapa? Karena kalau kata anak-anak sekarang kalau saya ikutan beli ini FOMO aja. Karena nggak tahu lagunya, taunya cuma beberapa aja. Gitu. Oh, jadi gitu. saya milih kasidahan aja dari rumah. Kasidahan rohani sekali. Oke. Mas Angga, ini sebenarnya ngobrol seru kita sore ini tuh sangat ditunggu-tunggu juga oleh kawan pajak. Karena banyak juga yang bertanya-tanya, ada yang WA juga ke saya. Karena pada saat mereka beli tiket itu kok ada tambahan tax yang harus mereka bayar. Jadi harga tiket sekian, tapi pas paymentnya nanti ada tambahannya seperti itu. Mereka bertanya-tanya, apakah ini PPN, Ami? Gitu. Tapi kalau PPN ada juga yang kritis ya, tapi kalau PPN kok nggak nilainya beda segini, gitu ya, gitu. kan kita tahu Ada PPN juga. 11% Benar. gitu ya. Jadi Mas Angga hari ini mari tolong kita diskusikan, kita sampaikan ke kawan pajak kita yang masih penasaran, kira-kira apakah itu PPN? Kalau PPN bagaimana? Tapi kalau itu bukan PPN, itu hak pemajakannya oleh siapa sih? Gitu. Silakan Mas Angga. Oke, Mbak Ami dan kawan pajak semua ya. Sebelum kita bahas mengenai tiket konser tadi, mungkin kita refresh kembali nih kawan pajak terkait dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pasti udah berkali-kali gitu ya, tapi masih aja ada DM entah ke Mbak Ami, ke saya gitu ya terkait dengan ini pajak ini gimana nih? Nah, mungkin kita coba bedah kembali ya terkait dengan pajak pusat dan pajak daerah. Memang kalau kita bicara mengenai kewenangan pemungutan pajak, itu kita bisa bagi dua nih. Yang pertama ada yang pajak dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah di kami ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Dan ada juga pajak daerah yang kewenangan pemungutannya ada di pemerintah daerah setempat. Nah, gimana cara ngebedainnya gitu ya? Sebenarnya secara sederhana kita bisa lihat dari manfaatnya. Pertama, kalau kita bicara pajak pusat, maka ini kan pajak yang diambil oleh pemerintah pusat biasanya untuk kepentingan yang jauh lebih luas. Contoh, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, ya. Kemudian juga untuk pendidikan. Kita kenal ada bantuan operasional sekolah, ada BOS, ada bantuan operasional pendidikan, BOP gitu ya.
Kemudian untuk kesehatan, kita tahu ada BPJS gitu ya. Benar. Kemudian ada keamanan negara misalnya untuk alutsista kita dan lain sebagainya. Dimana kalau kita lihat dari spektrumnya tadi, spektrum manfaatnya tadi, maka pajak pusat ini memang diharapkan menjadi tulang punggung dalam penerimaan negara kita. Dimana tadi saya sampaikan, kalau kita bicara pajak pusat, kewenangan pemungutannya ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mungkin Mbak Ami juga bisa bantu nih ke kawan pajak. Apa sih yang menjadi kewenangan pemungutan dari Direktorat Jenderal Pajak? Oke, ini kawan pajak yang hari ini bergabung yang masih penasaran langsung siapin pulpennya nih, langsung dipilah ya. Ya benar tadi disampaikan Mas Angga ada kita samain dulu persepsi kita bahwa kita sebenarnya pajak itu ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu Mas Angga dan kawan pajak mungkin paling familiar mendengar istilah pajak penghasilan, ya. Nah itu dikelola dan hak pembajakannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kita kenal ada PPh pasal 21 ya, gaji karyawan. Benar. Ada juga PPh pasal 23. Iya betul. Itu pajak penghasilan. Yang kedua yang pajak pusat apalagi PPN. Pajak pertambahan ini nilai juga ya. istilah PPN. Kita tahu tarifnya berapa Mbak Ami? 11% gitu ya. Ada juga PPNBM. Ya. Ada juga PBB P5L. Ada itu PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi dan lain-lain. Dan juga yang terakhir yang mungkin familiar juga bagi kawan pajak adalah Bea Materai. 10.000 itu ya yang ada materai tempel, sekarang ada materai digital gitu ya. Nah, Mas Angga, itu tadi kawan pajak udah catat mungkin ini, oh pajak pusat tuh ini aja udah dicatat nih. Nah, di luar yang tadi kita sebutkan itu Mas Angga, yang masuk ke kategori pajak pusat tadi udah 5 itu saya sebutkan, ada PBB P5L, kawan pajak jadi tahu tuh, oh bea materai juga masuk ke pajak pusat. Nah, di luar dari itu, yang tadi kita sebutkan itu hak pemajakannya ke siapa? Kan masih banyak tuh pajak-pajak lain yang sangat dekat lagi sekali dengan kehidupan gitu ya, masyarakat, kawan pajak kita semua. Itu siapa hak pemajakannya? Baik, tadi kita sudah tahu ya ada pajak pusat, pajak daerah. Pajak pusat mudah mengenalinya, PPh, PPN, PBB P5L, Bea Materai gitu ya. Ada juga PPNBM. Nah artinya di luar itu adalah kewenangan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contoh gitu ya, mungkin yang lekat sekali dengan kita. Tiap tahun kan kalau misalkan Mbak Ami punya rumah, itu kan dikirimkan SPPT PBB, surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan gitu ya, sekarang atas rumah. Ya, dan sekarang beberapa provinsi kayaknya saya juga udah online nih. Oh, udah online juga, betul. Keren juga. Nah, itu untuk SPPT PBB, istilahnya P2, Pedesaan dan Perkotaan, itu pengelolaannya ada di pemerintah daerah setempat. Misal saya di Bandung Barat gitu ya, maka yang memungut adalah pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Itu contoh yang pemerintah daerah. Kemudian yang kedua juga misalnya yang paling sering kita berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor gitu ya. Kan tiap tahun kita bayar sekali pasti. Pajak kendaraan bermotor kan ke Samsat gitu ya. Nah, itu juga contoh pemajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Mas Angga, nih kawan pajak kita yang bergabung hari ini udah sekitar 100-an kawan pajak yang bergabung, sudah mulai agak tercerahkan nih. Oh, berarti ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, Mas Angga, mungkin habis tax live ini kawan pajak kita mungkin ada yang sambil santai pengen tahu deh pengaturannya di mana sih Mas Angga terkait ini, yang mengatur terkait kalau ada yang pajak pusat, ada yang pajak daerah, itu ada pengaturannya nggak sih Mas Angga? Ya, memang kalau kita bicara pajak tentu harus ada pengaturannya ya. Dan kita sama-sama tahu kalau misalkan berkaitan dengan pajak pusat ataupun pajak daerah tidak boleh ada yang namanya double taxation atau pengenaan pajak 2 kali. Mbak Ami nggak mau kan misalnya sudah dipajakin oleh pemerintah pusat, dipajakin juga oleh pemerintah daerah. Nah, supaya tidak ada istilahnya itu double taxation atau berebut gitu ya, ini haknya pusat, ini haknya daerah, maka pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan regulasi nih Mbak Ami yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau biasa kita singkat HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nah, di mana di situ sebenarnya kawan pajak kalau baca gitu ya secara jelas di situ diatur hak pemajakannya. Mana sih yang merupakan kewenangan pemerintah pusat gitu ya, diatur secara jelas yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, dan mana-mana yang kewenangannya pemerintah daerah gitu ya. Nah, di pemerintah daerah pun kalau kita lihat di Undang-Undang HKPD tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu dibagi lagi Mbak Ami. Ada yang namanya pajak provinsi, ada juga yang namanya pajak
kabupaten kota. Oke, gitu. ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten kota. Nah, Mas Angga, tadi di awal pajak pusat udah kita sebutin ada 5 tadi itu, ada PPH, ada PPN, ada P5L dan lain-lain yang tadi kita sebutkan termasuk bea materai. Nah, kalau tadi Mas Angga sudah menjelaskan mengenai pajak daerah ini, dan dia juga terbagi, ada yang tadi dikelola pemerintah provinsi, ada yang kabupaten kota. Mungkin kalau pajak kita masih penasaran, berarti beberapa pajak yang sering saya bayar tiap tahun itu masuknya kemana nih Mas Angga? Kalau di daerah gitu. Oke, tadi Provinsi mana, kabupaten kota yang mana gitu. iya, baik. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu diatur yang pajak provinsi antara lain misalnya pajak kendaraan bermotor PKB yang tadi Itu masuk pajak kesamsat gitu provinsi ya. Itu masuk ke pajak yang pemungutannya nanti dikelola oleh pemerintah provinsi. Kemudian juga pasti kita kenal yang namanya bea balik nama kendaraan bermotor. Misalnya Mbak Ami beli kendaraan second gitu ya, terus mau dibalik namanya kan menjadi Mbak Ami, maka kan ada bea balik nama. Nah, itu juga masuk ke pajak provinsi. Kemudian berikutnya kalau misalkan Mbak Ami punya usaha jasa konstruksi ini ataupun kawan pajak punya jasa konstruksi, kan di situ ada alat-alat berat gitu ya, ada beko dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada pajak alat berat namanya PAB. Itu juga dilakukan atau dikelola oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada yang namanya pajak bahan bakar kendaraan bermotor gitu ya. Itu juga sama. Kemudian aja juga pajak air permukaan. Kita sama-sama tahu ya bahwa kadang gedung bertingkat itu kan menyedot air permukaan gitu ya. Maka itu juga ada pajaknya supaya tidak sedotan airnya mohon maaf tidak sembarangan, itu dikelola gitu ya, dilakukan oleh pemerintah provinsi juga. Wah, pemerintah provinsi aja udah banyak. Banyak ya, jauh lebih banyak daripada pemerintah pusat ya. Iya benar. Nah, kemudian juga nih para smoker nih, kawan pajak yang mungkin ahli rokok gitu ya, ahli mohon maaf. Nah, ada juga selain cukai rokok itu dikenakan yang namanya pajak rokok. Nah, itu dilakukan atau dikelola oleh pemerintah provinsi juga. Kemudian untuk provinsi ada juga yang namanya Opsen MBLB, mineral bukan logam dan batuan. Nah, itu yang pemerintah provinsi. Ada 7 berarti tadi itu. Ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, ada pajak rokok sama Opsen MBLB. Nah, berikutnya, nah ini mungkin yang lebih sering lagi kita bersentuhan nih. Ya. Tadi SPPT PBB, pajak bumi dan bangunan terkait dengan pedesaan dan perkotaan, itu ya, itu berarti kabupaten kota. Masuknya ke kabupaten kota. Jadi contohnya, Mami tinggal di mana? Saya tinggalnya Cibinong. Cibinong. Itu berarti kabupaten apa tuh? Bogor. Kabupaten Bogor. Berarti haknya ada di Kabupaten Bogor. Oke. Kemudian misalnya kita ada pengalihan hak atas tanah bangunan ya, ada bea balik nama, bea pengalihan. Oh, ini kalau kita membeli jual beli rumah nih, sering nih istilah ini kita dengar ya. Bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu juga oleh kabupaten atau kota. Nah, kemudian ada pajak barang dan jasa tertentu. Nah, ini nanti kita bedah ya, pajak barang dan jasa tertentu ini juga dikelola oleh kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat nih sekarang udah mulai musim capres ya. Capres-cawapres 2024. Kan ada tuh reklame-reklame, baligo-baligo. Nah, ini juga pajak reklame itu dikelola oleh kabupaten kota. Kemudian tadi kalau kita bicara pemerintah provinsi kan ada Opsen MBLB, mineral bukan logam dan batuan. Betul. Nah, kalau untuk pajaknya sendiri dikelola oleh kabupaten atau kota. Kemudian kalau misalkan kawan pajak punya sarang burung walet, nah itu kan lumayan juga itu ya, berharga juga tuh. Itu ada pajaknya, itu yang mengelola adalah kabupaten ataupun kota. Nah, berikutnya ada yang namanya Opsen pajak kendaraan bermotor, ada Opsen balik nama gitu ya. Nah, itu adalah kewenangan dari kabupaten atau kota. Jadi banyak ya. Cukup banyak ya Mas Angga ya. Tadi ada, kalau saya tidak salah yang provinsi ada 7, yang kabupaten atau kota ini ada 9. Nah, dan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan kantor yang 5 tadi ya, saja. pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPNBM, P5L, PBB P5L, ya, dan bea materai. Simpelnya sederhana seperti itu. Di luar itu berarti masing-masing pemerintah, masuk ke pemerintah daerah. Oke. Wow, sangat insightful. Nah, Mas Angga, kalau tadi Mas Angga udah menjelaskan nih pajak pusat apa saja, yang 5 tadi pajak daerah apa saja. Pertanyaan kawan pajak juga pasti yang hari ini ikut bergabung sama kita. Lalu tiket konser ini masuknya ke bagian pajak apa, Mas Angga? Nah, kalau tadi Mas Angga sebutkan tidak ada di sana, kita mendengar adanya istilah tiket konser gitu. Nggak ada tuh, mau itu pajak pusat maupun pajak daerah. Ya,
kena di mana tuh Mas Angga? Silakan. Oke. Tadi kita udah jabarin ya, ada yang pajak provinsi, ada yang pajak kabupaten kota, tapi kok yang namanya konser, hiburan, kesenian kok nggak ada, kemana masuknya? Nah sebenarnya kalau balik lagi ketika kita melihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang HKPD ya, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, khususnya di pasal 50 nih, 50 ya kawan pajak ya, di huruf E dan pasal 55 ayat 1 gitu ya, di situ diatur bahwa jasa kesenian atau hiburan, termasuk berarti kalau kita bicara kesenian dan hiburan, konser ya, konser yang akan diselenggarakan di GBK nanti, itu tergolong dalam kategori pajak barang dan jasa tertentu. Nah tadi kalau Mbak Ami perhatikan PBJT, pajak barang dan jasa tertentu ada di mana? Provinsi apa kabupaten kota? Kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, di situ ya kawan pajak masuknya. Jadi yang hak pemajakannya masuk ke pemerintah daerah berarti ya. Betul, tepatnya di kabupaten atau kota. Nah, itu tiket konser jelas ya, kesenian dan hiburan. Mungkin juga kalau terkait dengan PBJT ya, izin ya memperluas bahasan. Kita kan kalau makan di restoran nih, ya suka ada bill. Di situ ada kadang-kadang tulisan PPN 10%. Bener nggak PPN? Ini abis ini kawan pajak kita langsung abis ini makan di restoran cek dulu billnya, ini PPN. Nah, kok bisa mempertanyakan nih. Kalau diperhatikan nih di bill tagihan gitu ya, di bill di restoran, suka ada yang namanya PPN. Tapi apakah benar itu PPN? Sebenarnya kalau kita bicara jauh sebelum Undang-Undang HKPD ya tahun 2022 itu ada dikenal namanya pajak pembangunan 1. Ya, PB1. PB1 dulu kita kenal namanya, itu pajak restoran gitu ya. Nah sekarang di dalam HKPD itu dinamakan namanya pajak barang dan jasa tertentu. Artinya kalau misalkan kawan pajak tiba-tiba makan gitu ya di restoran, terus melihat ada unsur PPN di makanan di restoran, itu yang dimaksud bukan PPN yang kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, tapi merupakan pajak barang dan jasa tertentu yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah setempat. Ya. Jadi terus apalagi sekarang kawan pajak juga setelah tax live ini makin semakin hati-hati melihat struk belanja habis makanan di restoran nih Mas Angga, karena lihat kalau ada PPN-nya nanya nih sama kasirnya, ini kok ada PPN, kenapa bisa PPN-nya segini? Nah ini kawan pajak kita nih ngerespon juga nih, DND Rahayu ya, RRHYU 26 PB1 itu Pak, yes itu dulu namanya ya. Dulu tapi namanya PB1. Di Undang-Undang harmonisasi lagi, di Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, itu namanya pajak barang dan jasa tertentu, PBJT gitu ya. Yang besarnya nanti bisa kawan pajak cek gitu ya. Berapa sih maksimal untuk PBJT gitu, jangan sampai ketika misalnya makan di restoran melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HKPD gitu. Itu bisa kawan pajak baca semua di undang-undang di pengaturannya tersebut. Nah, Mas Angga, jadi sudah terjawab sih sebenarnya ya. Kalau terkait tiket konser, kita kembali lagi tadi ke tiket konser, artinya yang kemarin kawan pajak bayarkan termasuk yang di dapat dalam war ya, yang dapat tiket saat war gitu ya. Yang beruntung saat war itu, yang mana tiketnya harga tiket ditambahkan dengan teks itu terjawab dari yang dijelaskan Mas Angga, itu bukan PPN ya. Artinya bukan yang dikelola oleh pemerintah, bukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi itu masuknya pemajakannya, hak pemajakannya adalah di pemerintah daerah ya. Karena yang PBJT tadi. Ya, sekaligus juga ini kita mereplay ya statement dari Mas atau Mbak nih, Mbak Sihombing Sinta. Kalau gitu kenapa tidak dibuat saja BPJT, jangan PPN Kak? Ya mungkin jadi kalau kawan pajak cermat membeli tiket gitu kan ada tuh di situ berapa dasarnya, kemudian ada berapa pajaknya. Kalau kita lihat di Coldplay itu kan 15% ya, koreksi jika saya salah ya. Plus ada biaya layanan 5%. Nah, sebenarnya pajak di situ kalau kita cermati kan PPN 11% nih. Mustahil dong PPN bisa 15% gitu. Kenapa kan udah diatur lewat undang-undang gitu ya. Bukan PPN artinya. Berartinya bukan PPN, artinya PBJT sebenarnya kalau kita balik lagi ke undang-undang HKPD. Oke. Gitu. Terima kasih Kak Sinta. Silahkan kawan pajak yang bergabung hari ini kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait kemarin pembelian tiketnya itu, tiket konsernya, silahkan ditanyakan di kolom chat, nanti akan kami upayakan untuk menjawab pertanyaan semuanya ya. Tuh, dan yang gak dapet tiket Coldplay jangan sedih ya. Jangan sedih. Ada Wali. Jangan lupa ramaikan juga tuh kearifan lokal kita. Iya, nanti kita nonton bareng. Oke, Mas nah, Angga, ini ada lagi pertanyaan? Boleh ya kita komen nih siapa Mbak? Oke.
Mbak Putri. Berarti setornya ke Bapenda setempatkah kalau pajak restoran? Cerdas. Betul sekali. Ya, 1 clear poin. ya. 1 Oke, lanjut poin. Mbak Ami. Oke, Mas Angga, tadi sedikit saya mendengar Mas Angga menyinggung terkait pengaturan bahwa untuk rate tarifnya itu diatur sendiri seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, tadi kita sebenarnya sudah spill juga nih tarif yang 15% Mas Angga bilang. Sebenarnya kalau pengaturan tarif ini, kalau tadi kita udah beralih ke tiket, kalau itu masuk ke pajak daerah ya, artinya hak pemajakannya ke pemerintah Clear ya, daerah, pemerintah daerah. clear di situ ya. Untuk rate pemajakan ini bagaimana, Mas Oke. Angga? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan di Undang-Undang HKPD, Undang Nomor 1 Tahun 2022 disampaikan, oke, itu kewenangannya pemerintah daerah. Berarti regulasi pengaturan tarifnya juga nanti akan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Oke. Nah, karena misalnya kita karena background kita, kok backgroundnya hilang Mbak Ami? Ya oke, nggak apa-apa. Karena kan kalau di teaser itu kita lihat ada Coldplay gitu ya. Nah, Coldplay itu kan diselenggarakannya di Gelora Bung Karno gitu ya, di GBK. GBK berarti di pemerintah daerah DKI Jakarta. Di daerah Jakarta Selatan. Betul. Ya, berarti yang berwenang untuk menetapkan tarif adalah pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini adalah DKI Jakarta. Nah, lebih lanjut nih kalau kawan pajak cermat gitu ya, selalu kepo nih, kok bisa tarifnya begitu? Bisa melihat ke peraturan daerah dari Provinsi DKI Jakarta, khususnya kalau kita lihat lebih dalam, itu di pasal 7, Perda DKI nomor 3 tahun 2015. Pasal 7 di Perda nomor 3 tahun 2015 gitu ya. Tentang pajak hiburan. Di mana kalau kita lihat lagi, di situ ada berbagai clustering nih Mbak Ami. Misalnya kalau untuk pertunjukan film di bioskop, itu di Perda DKI ditetapkan 10%. 10%. Artinya kalau misalkan nonton Fast 10 gitu ya, lagi rame itu ya di bioskop, Vin Diesel. Nah, itu nonton di bioskop, entah itu di SX1, Cinemapolis, CGV, ataupun bioskop-bioskop yang lain, itu ada pajaknya ditetapkan 10% sesuai Perda DKI-nya. Kemudian kalau misalnya kita ke tim Taman Ismail Marzuki, kan ada pergelaran kesenian gitu ya, entah itu musik ataupun tarian, busana yang kelasnya lokal atau tradisional, itu di Perda DKI nomor 3 itu ditetapkan besarnya 0%. Jadi untuk menjaga kearifan lokal, tradisional, pemerintah tentu tidak mau membebani ya, maka ditetapkan tarifnya 0% oleh Perda DKI. Nah, untuk kelas nasional, misalnya Wali, nah Wali kan misalnya konser gitu ya, ataupun Noah gitu ya saya, maka itu kan kelasnya nasional di Indonesia. Karena misalkan konsernya ada di DKI, maka nganutnya ke Perda DKI. Di situ ditetapkan besarnya 5%. Nah, Coldplay ini yang tanggal 15 November ya, akan tampil di GBK. Karena kelasnya internasional, kalau kita merefer kepada Perda DKI tadi, nomor 3 tahun 2015, di situ ditetapkan besarnya 15%. Oke, gitu. Terjawab ya kawan pajak, artinya 15% ada di pembayaran tiketnya kawan pajak kemarin, itu sudah diatur sebenarnya di peraturan di Perda DKI. Yang tadi Perdanya nomor 3 ya, Mas Angga ya, nomor 3 tahun 2015. Karena Coldplay sudah kelasnya internasional, jadi kenanya yang 15%. Oke. Mas Angga, ini kita ada pertanyaan dari kawan pajak kita juga. Oh, ini masukan mungkin ya. Jadi kalau sering jajan di restoran, kenapa tulisannya PPN sih, Mas Angga? Gitu. Ya, mungkin ini juga jadi challenge juga ya buat kita nih sebagai penyuluh gitu ya. Gimana cara mengedukasi supaya ada kesamaan pemahaman ya, supaya nggak rancu seperti statementnya Mas Nug Panji ini. Kok kalau di restoran ditulisnya PPN, padahal tadi kalau kita bahas ya bahwa itu adalah pajak barang dan jasa tertentu. Ya mungkin sejalan dengan waktu nanti juga kawan pajak juga semakin ngeh gitu ya bahwa kalau kita makan di restoran itu bukan PPN gitu ya, itu adalah PBJT. Tapi masukannya ya kita terima ya. Terima kasih masukannya Mas Nug Panji. Semoga nanti ada diganti oleh pemerintah daerah setempat ya, terutama bagi para pengelola restoran. Benar. Nah, Mas Angga, ini obrolan kita sore ini seru sekali ya, karena mungkin war tiket ini masih berasa baru kemarin gitu ya. Emosinya masih belum hilang. Masih pada oh iya nih saya berhasil, tapi ini masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ini tadi udah terjawab oleh Mas Angga, udah dijawab semua ya oleh Mas Angga terkait rasa penasaran kawan pajak semua. Mas Angga, ada juga yang bertanya,
ke saya lebih lanjut masih mengenai tiket nih sebenarnya, mungkin sisi lainnya tapi ya. Jadi mungkin kawan pajak yang bergabung hari ini juga ada yang seperti ini. Jadi teman saya dia membeli tiket, sudah beli tiket konser nih. Udah siap-siap semangat buat nonton Coldplay. Tapi ternyata karena ada penugasan lain akhirnya di tanggal tersebut tidak bisa mengikuti konsernya, tidak bisa hadir gitu. Kan masih jauh, masih panjang ya, daripada rugi, dan teman saya ini jual nih. Tapi gak mau rugi dong pastinya ya. Ya karena korban warnya loh Mas Angga, ada laptop, handphone banyak untuk war waktu itu, dan dia berhasil. Karena effortnya yang cukup besar, akhirnya tiket ini dijual dengan harga yang agak lebih tinggi lah daripada harga waktu dia beli. Nah kalau seperti itu, misalnya ada juga kawan pajak kita yang di rumah juga akhirnya nggak bisa nonton, akhirnya malah jual gitu, dan harganya lebih tinggi, itu kena pajak juga nggak sih Mas Angga? Itu gimana tuh? Ini contohnya tadi orang pribadi ya, orang pribadi beli tiket tapi karena ada halangan nonton, dijual terus dapat keuntungan. Nah kasarnya gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke prinsip pajak penghasilan, nah ini yang pajak penghasilan kan kewenangannya Direktorat Jenderal Pajak ya. Pajak pusat gitu ya. Maka di situ disampaikan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak gitu ya. Artinya ketika misalnya tadi menjual tiket Coldplay, kemudian ternyata ada untung, nah maka untungnya kan masuk ke definisi penghasilan. Nah, ada tambahan ekonomis tadi. Betul, karena ini sifatnya orang pribadi, bukan sebagai pemotong pajak gitu ya. Maka atas penghasilan yang diterima tadi, karena selisih untung tadi, jangan lupa dilaporkan dalam SPT tahunan PPh-nya gitu. Terjawab ya kawan pajak. Jadi penghasilan ya, jangan lupa. Karena tadi Mas Angga di awal udah bilang ada tambahan nilai ekonomisnya, ada keuntungannya sedikit yang kita peroleh karena penjualan tiket tadi itu. Seperti itu. Jadi jangan lupa dilaporkan di dalam SPT tahunannya. Oke. Mas Angga, ini tidak terasa sekali ya, kita sudah hampir 30 menit menemani kawan pajak kita yang bergabung hari ini. Senang sekali. Semoga yang kita obrolkan sore ini, yang kita diskusikan sore ini bisa menambah pengetahuan juga tentunya. Jadi rasa penasaran yang kemarin sudah terjawab, dan kami harapkan bisa juga disampaikan ke rekan-rekan yang lain ilmu-ilmunya sore ini ya. Mas Angga, kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan tadi juga terkait tiket sudah dijawab oleh Mas Angga semua, sudah tercerahkan juga kawan pajak kita semua. Sebelum kita akhiri sesi sore ini, mungkin Mas Angga ada nih closing statement istilahnya ingin disampaikan kepada kawan pajak. Silakan Mas Angga. Mungkin kalau kawan pajak perhatikan kan di judul teks live kita, tiket konser kena PPN gitu ya. Apakah iya atau tidak? Tadi kan sudah terjawab bahwa tiket konser karena bukan pajak hiburan, karena termasuk kategori pajak hiburan gitu ya. Itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Tapi kita coba bicara kerangka yang lebih luas lagi gitu ya, bahwa kita sama-sama tahu ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, kenapa ini kita penting untuk dipahami supaya misalnya kalau kawan pajak punya keresahan-keresahan terkait dengan pengenaan pajak bisa disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan resah, harapannya sih nggak resah ya, karena ini kan untuk kemakmuran kita semua ya, kesejahteraan bangsa gitu ya. Betul. Misalnya terkait dengan PPh, PPN, karena itu kewenangannya Direktorat Jenderal Pajak, kalau ada keluhan terkait itu ya sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau misalkan terkait dengan tadi ada pajak hiburan, konser, silahkan sampaikan kepada pemerintah daerah setempat yang menjadi tempat pelaksanaan konser. Tapi terlepas itu semua, mau itu pajak pusat ataupun pajak daerah, siapapun yang memungutnya, kita ya sebagai pembayar pajak tentu kan berharap bahwa pajak yang dibayarkan itu bisa dikelola secara optimal dan amanah ya. Kemudian dipergunakan dengan baik untuk pembangunan. Makanya kami selalu mendorong kawan pajak semua, mengajak kawan pajak semua untuk yuk sama-sama kita awasi atas terkait dengan pembayaran pajak kawan semua. Kalau misalkan ada oknum yang macam-macam gitu, jangan sungkan, laporkan gitu ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang seperti itu ya. Laporkan ke, misalnya kalau itu berkaitan dengan kewenangan pajak pusat, ke Ditjen Pajak gitu ya. Maka Ditjen Pajak sudah punya channel pengaduan ya, bisa ke Kering Pajak 1500200, bisa email atau juga, email pengaduan@pajak.go.id, atau sarana whistleblower lainnya gitu ya. Jangan sungkan. Tapi kalau misalkan itu terkait dengan pemerintah daerah, maka silahkan sampaikan kepada pihak pemerintah daerah. Sekali. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Angga. Nah, itu ya kawan pajak sudah dijelaskan oleh Mas Angga dari awal tadi.
dengan harapan kalau harapannya sih lancar-lancar terus lah kawan pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tapi kalaupun ada kendala, tadi sudah dijelaskan ya, yang masuk kategori pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak ada 5 tadi, dan yang pajak daerah tadi yang kita sebutkan tadi itu ya. Jadi kalau habis ini, aduh ISPT saya kok nggak terbit ya, nah tanya SPPT PBB gitu maksudnya. Iya, SPPT PBB, sorry. Oke. SPPT PBB saya kok belum terbit ya, saya mau bayar gitu, silahkan ditanyakan ke pemerintah daerahnya. Tapi kalau, aduh Mas Angga saya lupa cara lapor SPT tahunan. Nah, itu baru ke Direktorat Jenderal Pajak. Itu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Angga sudah menemani sharing kita hari ini, ngobrol sore kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semuanya. Dan kawan pajak, terima kasih atas waktunya. Dan kita ketemu lagi nanti di Tax Live berikutnya. Dan Setiap jangan hari lupa apa, Mbak Mi? setiap hari Kamis jam pukul 3 3 sore. Jangan kelewatan ya. Dan terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf. Dan akhir kata, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu.